mahasiswa, selamat datang di podcast STT Senpal Bandung. Perkenalkan, saya Ariela yang akan memandu podcast dari awal sampai akhir. Dan sekarang saya sudah bersama narasumber yang baru pertama kali muncul di podcast kita. Mungkin bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu, pekerjaannya apa, kesibukannya, lalu juga pelayanannya apa. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Brian Jonathan, bisa panggil saya Brian atau Joe, senyamannya aja. Dan untuk saat ini kesibukan saya adalah sebagai Business Development di Reksa Music School, sebelahan ya sama STT. Dan selain itu saya juga membantu di Soteria dan STT juga sebagai Social Media Manager gitu ya. Dan pelayanan saat ini ya kebanyakan di Saint Paul's Anglican Church ya, dan di HTBC untuk pelayanan setiap minggunya. Seperti itu dulu kalau dari saya. Cukup banyak ya teman-teman kesibukannya. Oke, nah kali ini di podcast kali ini kita akan membahas tentang work ministry balance. Makanya tadi saya tanya di awal pekerjaannya apa dan pelayanannya apa. Nah menurut Joe sendiri nih, pelayanan itu apa sih, definisi pelayanan? Kalau secara singkat dari saya pribadi ya, pelayanan itu adalah mengembalikan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kembalikan kepada Tuhan gitu. Gitu. Dan kalau dari Joe sendiri, kenapa masih ada hati untuk melayani, untuk pelayanan, padahal udah sibuk kerja, udah capek gitu kan, pulang sore atau malam, tapi masih menyempatkan untuk pergi pelayanan? Kenapa tetap mau pelayanan ya, walaupun sibuk? Karena dari pelayanan sendiri itu mendapatkan kepuasan tersendiri, kebahagiaan tersendiri gitu. Dan itu ada value dan meaningnya di dalam pelayanan itu sendiri. Walaupun sebenarnya kerja juga itu bisa dipikir-pikir itu sebagai bagian dari pelayanan juga. Tapi itu kan pelayanan secara tidak langsung kalau menurut saya pribadi. Nah ini pelayanan langsung adalah let's say di gereja gitu atau di komunitas. Karena ada value dan meaningnya itu, kepuasannya itu. Jadi ada sesuatu yang didapatkan ya, makanya masih terus bela-belain untuk pelayanan walaupun capek kerja segala macam. Dan mungkin kalau yang saya tangkap juga gitu ya, berarti pelayanan itu sebenarnya bukan suatu hal yang bikin kita capek sampai kayak gimana ya, kayak bukan sesuatu hal yang menguras energi, tapi malah sebaliknya nggak sih, ngecas nggak sih? Karena ya tadi dapat value, dapat makna, ketemu dengan orang-orang yang sportif juga mungkin. Bisa, walaupun memang capek ya pastilah. Ada capek secara energinya gitu, energi kita kekuras, energi fisik kita. Tapi kalau lebih ke energi mental juga itu kecas gitu. Kalau kita ketemu teman-teman yang suportif, ya lingkungan gereja juga yang suportif itu juga mendukung sih sebenarnya. Selain kita pelayanan, kita memberikan kembali ke Tuhan, ya dapatlah kekuatan itu dari Tuhan gitu. Itu juga seperti itu sih kalau dari saya. Nah menurut Joe nih, bisa nggak seimbang antara pekerjaan dan pelayanan? Seimbang antara pekerjaan dan pelayanannya, bisa aja sih, walaupun memang menantang bagi beberapa orang, dan saya pribadi dulunya memang merasa itu adalah suatu tantangan. Bagaimana kita bisa seimbangkan antara pekerjaan, antara kesibukan sehari-hari dengan pelayanan kita. Nah, kalau kesibukan kita sehari-hari, memang kan kita kerja ada yang 9 to 5 lah, dari jam 9 sampai jam 5, yaitu jam kerja, jam operasionalnya di Soteria seperti itu juga. Dan selain itu ada juga yang kerja dari hari Senin sampai Jumat, ada yang sampai Sabtu. Dan selebihnya dari itu kan kita ada waktu kosong. Memang kita bebas mau ngapain. Tapi ya tergantung dari hati orang juga memilih untuk pelayanan akhirnya, memanfaatkan waktu luangnya, bukan waktu sisa loh. Waktu luang gitu yang harusnya kita bisa pakai untuk hal lain, tapi kita memilih untuk pelayanan gitu. Nah itu tergantung dari hati orang untuk bisa ngebalance itu juga. Nah saya dulu memang merasa kayak kadang itu beban malah. Tapi ya gimana kita bisa mencari makna yang lain dalam pelayanan itu kalau menurut saya gitu. Dan bagaimana kita juga bisa tidak salah arti ya. Kayak ada orang kan pelayanan tapi jadi beban gitu. Nah itu bukan pelayanan lagi sebenarnya. Ya mending gak usah kalau gitu. Mending ya lakuin hal lain. Dan dari sana kita balik lagi ke ngebalance-nya. Dan ketika kita udah mendapatkan waktu luang itu, kita mengatur jadwal kita. Nah di situ udah lebih mudah. Dan selain waktu, energi kita juga. Bagaimana kita bisa ngebalance energi kita, memanage energi kita. Karena percuma kalau kita udah time managementnya bagus,
tapi ternyata energi kita udah gak ada, ya gak jalan juga gitu. Ya perlu kita ketahui juga, yang penting itu adalah energy managementnya juga. Bagaimana kita bisa meluangkan energi kita untuk pelayanan juga, itu penting. Nah, di hari biasa itu, kalau biasanya kan Alfa di hari Rabu ya, gitu, ataupun ada kegiatan-kegiatan lain di hari-hari lain gitu. Itu kan hari kerja. Tapi ya kita tetap bisa pelayanan di hari kerja gitu. Dan biasanya yang di pikiran orang pelayanan, oh pelayanan hari Minggu, di weekend gitu. Ataupun di hari Sabtu gitu, kalau kita kumpul CG atau misalnya ngapain gitu. Ya itu kan pasti di pikiran kebanyakan orang, ya udah pelayanan hanya di weekend. Tapi enggak juga. Salah satunya kayak tadi Alfa, itu bisa di Rabu, ya kenapa tidak gitu. Jadi semuanya balik lagi pintar-pintar kita untuk mengatur waktu, energi. Jadi nggak cuma di hari Minggu, tapi di hari-hari lain juga pelayanan tuh bisa, tapi balik lagi ke pengaturan kita gitu, pengaturan waktu dan energinya. Oke. Kalau menurut Joe sendiri nih, mana sih yang harus dicapai duluan? Apakah pelayanan dulu atau pekerjaan dulu? Kan ada beberapa orang yang harus mapan dulu, harus stabil dulu, baru dia mau pelayanan. Kalau misalnya aku belum kaya, aku belum banyak duit, aku nggak mau pelayanan. Jadi fokus duit dulu, baru pelayanan. Itu gimana menurut you? Nah, kalau saya suka sih pertanyaan yang satu ini. Kita harus nunggu mapan dulu, baru pelayanan, atau ya yang penting kita pelayanan aja dulu. Gak harus nunggu mapan sih sebetulnya. Ya kita juga gak segalanya pakai duit untuk pelayanan, ya walaupun kita realistis aja, kita butuh uang untuk operasional pelayanan. Tapi itu memang ada tahap hidup yang nanti gitu ya, ketika kita udah bekerja, ya mungkin seusia sekarang memang yang penting kerja dulu gitu. Uang bisa nanti lah, seiring berjalan kita bekerja gitu. Akan satu titik, akan satu fase, ya kita udah mengumpulkan banyak uang, nah baru kita bisa pelayanannya lewat sana, ataupun pelayanan sosial lainnya gitu. Nah tapi kita balik lagi ke yang tadi ya, kita mau pelayanan harus nunggu mapan atau enggak. Dan selain itu kita juga bisa pelayanannya pakai apa yang kita punya, talenta yang kita miliki gitu. Contoh Ella WL lah gitu di gereja, ataupun mimpin CG contohnya. Nah itu kan nggak perlu pakai uang gitu, dan itu pakai talenta yang kita miliki, yaitu social skill kita, ataupun ya musical skill kita, skill musik kita. Itu yang bisa kita pakai untuk pelayanan. Dan memang kita kerja sekarang, kita semua memang harus kerja, oke? Karena itu bagian dari pelayanan gitu. Kenapa bagian dari pelayanan? Karena kita tujuannya dari kerja, hasil yang kita dapatkan dari kerja itu nanti untuk pelayanan lagi gitu. Tapi ya kita butuh untuk kehidupan sehari-hari kita dengan kerja. Kan kalau nggak salah di Alkitab ada ngomong ya, orang yang nggak kerja ya nggak makan gitu, istilahnya itu. Ya, itu kan realistis banget, kita butuh kerja untuk bisa hidup. Nah, mau ngeduluin yang mana? Kalau bisa sih idealnya bebarengan, sekalian aja berjalan beriringan gitu idealnya. Walaupun kalau nanya orang pada umumnya, pasti orang mikir ya mending kerja lah gitu. Mending kerja kan. Ada beberapa orang yang berpikir juga, kalau kerja kita pasti dapat duit, tapi kalau pelayanan belum tentu gitu. Nah itu ya memang pelayanan kita jangan harap sebenarnya. Yang mungkin orang ada salah tangkap ya, ada yang bahkan pengen kerja full time di gereja karena ya pengen dapat duit dari pelayanan, karena dia merasa, lah ngapain saya gini tapi gak dapat apa-apa. Ya saya bukan bilang kalau orang full time itu hal yang buruk, bukan. Memang ada oke-nya sendiri ya, karena itu jatahnya orang beda-beda lah ya, talenta yang diberikan Tuhan dan kesempatan yang diberikan Tuhan ya itu beda-beda. Tapi ya jangan sampai kita pelayanan berharap ada uangnya, jangan kalau bisa. Ya itu karena bagi saya pribadi udah bukan pelayanan, ya kayak kerja rohani lah istilahnya gitu. Kebetulan kerjanya di gereja gitu, tapi sebaiknya sih jangan gitu kalau dari saya pribadi. Ya kerja emang untuk dapat duit, pelayanan ya emang untuk ngembaliin apa yang kita punya, itu aja sih. Jadi pelayanan tanpa harap kembali lah ya.
walaupun ada beberapa pelayanan juga yang kayak dikasih, cuman ya udah aja gitu Ya ya, udah sih, cuma anggap itu anggap mungkin bonus lah. bukan hal yang utama. Oke. Itu. Mungkin ada pesan-pesan dari Jo untuk teman-teman anak-anak muda nih yang sudah bekerja dan bingung, aduh aku gimana ya bekerja tapi harus pelayanan, yang masih pusing tentang work ministry balance. Sempat saya pribadi dapat satu quote ini ya, lihat-lihat konten gitu ya di sosial media. Kita orang Kristen ini sebenarnya, ini menurut saya pribadi ya, mungkin bisa aja ada yang nggak setuju, ada yang setuju, tapi ya ini menurut saya pribadi. Tugas kita adalah memperkaya diri sebenarnya. Kita kerja itu harus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ya realistis, karena untuk kebutuhan hidup kita dan peningkatan lifestyle kita. Ya, bagi saya pribadi itu harus, wajib. Karena memang kita juga secara tidak langsung disuruh untuk memperkaya diri. Ketika kita udah mengumpulkan sebanyak mungkin uang ini, kita udah kaya lah satu titik. Nah dari sana kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki untuk mendorong pelayanan lebih oke lagi. Dan kita kontribusi kepada gereja lebih besar lagi. Dan itu kenapa tidak? Gitu. Karena itu bisa membantu orang-orang untuk pelayanan lebih oke lagi. Operasional kan tetap butuh uang semua di gereja gitu. Kita bisa lebih support lebih besar lagi. Jadi ya jangan kira kalau ya sebagai orang Kristen ya, nggak usah kerja yang gimana banget lah, nggak apa-apa lah kalau nggak kaya, toh nanti mati duitnya nggak bisa dibawa. Bukan gitu masalahnya. Kita harus ngumpulin uang untuk orang-orang sekitar kita juga. Itu yang pasti harus kalian tahu, biar lebih sejahtera. Bahkan kita kembali kontribusi kepada gereja atau teman-teman yang pelayanan, biar mereka bisa sejahtera juga, biar lebih oke lagi pelayanannya gitu. Dan itu sih sebenarnya jangan lupa untuk ya memang akan ada fasenya lah kita males pelayanan gitu. Itu wajar sebenarnya. Karena saya pribadi juga beberapa tahun lalu sebenarnya gak pelayanan sama sekali. Waktu saya kuliah itu saya gak pelayanan sama sekali. Karena memang lagi ya belum menemukan hal yang oke lah di dalam pelayanan itu. Dan saya juga merasa kayak pelayanan karena terpaksa, bukan karena keinginan. Nah mungkin teman-teman yang sepantaran dengan saya, ya ada yang lagi gak mau pelayanan, ya sudah. Tapi sebaiknya bisa dipikirkan ulang gitu loh. Pelan-pelan direnungkan lah. Apa sih yang bisa saya lakukan untuk bisa pelayanan kembali gitu. Ya akan ada satu titik lah, saya percaya itulah. Semua orang akan ada fase-fasenya. Tapi sebaiknya kita kembali kepada pelayanan, ya gak harus di gereja terus pelayanannya. Bahkan saya dulu percaya kalau membantu orang, dengar curhatan orang aja sesimpel itu adalah pelayanan gitu. Gitu kayak saya backgroundnya psikologi itu kan ada konseling gitu. Ya bantu konseling aja itu udah pelayanan bagi saya pribadi gitu. Jadi itu sih kalau dari saya gitu. Oke, berarti intinya dari podcast ini adalah pelayanan dan bekerja itu harus jalan seimbang dan bisa berjalan seimbang. Semua ya. bisa. Oke, thank you Jo untuk apa ini namanya insight ya buat teman-teman mahasiswa di rumah, khususnya anak-anak muda. Kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman punya saran, ingin membahas apa, bisa hubungi DM Instagram. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe YouTube channel STT Sentral Bandung, juga media sosialnya yang akan ditulis mungkin ya di bawah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.